Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang terkait dengan wudu. Baik itu menyangkut masalah wajib-wajibnya wudu, cara-cara wudu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga perkara-perkara yang disunnahkan di dalam berwudu, dan juga yang terakhir adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Alhamdulillah kita sudah membahasnya pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian kali ini kita akan masuk pembahasan tentang al-ghusl, yaitu mandi. Mandi tentunya kita semua yang mengetahui apa itu mandi. Mandi itu meratakan air ke seluruh badan. Mandi itu meratakan air ke seluruh badan. Kalau meratakan air hanya sebagian badan saja, tidak disebut mandi. Kalau kita diistilahkan mandi tapi tidak meratakan ke seluruh badan, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, itu ada sebagian yang tidak terkena. Atau kita biasa mandi sampai ke mukanya saja atau sampai di leher, kemudian kita terus ke bawah, dari leher sampai ke bawah, itu tidak disebut dengan mandi secara syariat. Bab mandi ini termasuk kepada perkara yang disyariatkan di dalam agama, sehingga para ulama memberikan penjelasan tentang mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Itu namanya mandi. Jamaah sekalian, pertama yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi. Karena mandi itu ada yang wajib untuk kita lakukan, ada yang tidak wajib, ada yang sunnah untuk kita lakukan. Yang tentunya hendaknya kita berusaha untuk bisa melaksanakan, baik itu menyangkut masalah perkara-perkara yang diwajibkan untuk mandi ataupun perkara-perkara yang tidak diwajibkan, perkara yang mustahab, perkara yang sunnah. Semua ini sudah diatur di dalam syariat agama. Yang pertama, perkara yang diwajibkan mandi itu adalah khurujul mani difqan biladzah. Keluarnya mani. Keluarnya mani yang dirasakan dengan nikmat dan keluarnya dengan memancar. Difqan itu artinya memancar. Maka orang yang keluar mani dan keluarnya itu dengan memancar terasa beda dengan sesuatu yang keluar tidak terasa. Itu tidak termasuk kepada mani. Tapi kalau mani itu dirasakan, dan keluarnya memancar, dan setelah keluar dirasakan capek, itu namanya mandi. Begitu keluar wajib dia mandi. Kalau dia melaksanakan ibadah salat, maka wajib untuk mandi. Di situ disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikatakan innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Yang dimaksudkan air pertama di situ adalah keluarnya mani. Diwajibkan mandi apabila keluar mani. Itu dasarnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Begitu juga dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aital madhi." Ada istilah madhi. Ada mani, ada madhi. Kalau madhi itu adalah air yang putih, kemudian
tipis, tidak begitu kental, dan ada kalanya diikuti dengan syahwat, ada kalanya tidak diikuti dengan syahwat, dan keluarnya tidak memancar seperti mani. Ya. Dan setelah keluar madhi itu tidak terasa capek. Barangkali juga tidak terasa keluarnya itu. Madhi itu barangkali juga tidak terasa. Di saat keluar madhi, maka tidak diwajibkan mandi. Tidak diwajibkan mandi. Kadang mengikuti di saat setelah buang air kecil, ikut air madhi itu. Ya, ikut air madhi dan tidak terasa. Dan itu tidak wajib mandi. Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu melihat ada madhi, maka cuci zakarmu, kemaluanmu, wa tawadda wudu'aka lis-shalah, dan berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk salat. Fa idza fadakhtal ma'a, dan apabila keluarnya itu memancar, terasa, maka diperintahkan untuk faghtasil, mandi. Fadakhta, memancar, itu namanya bukan madhi. Kalau sampai memancar dan terasa, itu namanya bukan madhi, sehingga diwajibkan untuk mandi. Begitu juga hadis Ummi Salamah ummul mukminin wa Anas wa Aisyah ummul mukminin, anna Umma Sulaim imra'atu Abi Talhah ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'. Disebutkan dari Ummi Salamah, dari Aisyah, dari Ummu Sulaim Abi Talha radhiyallahu anhunna. Muslim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Artinya Ummu Sulaim itu akan menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, apakah bagi seorang wanita harus mandi apabila dia mimpi basah? Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'. Ya, apabila dia melihat mani. Ya, apabila dia melihat mani, mimpi, ini namanya mimpi basah, wajib dia mandi. Fa'ulima anna al-mani idza kharaja min na'im wajaba 'ala al-ghusl mutlaqan, sawa'un kana difqan bi ladzah aw bidun ladzah, li'anna an-na'im qad la yuhissu bihi. Disebutkan di sini sebagaimana diketahui bahwa mani apabila dia keluar dari seorang yang tidur, maka dia wajib. Kalau dia melihat ada mani setelah bangun tidur, dia wajib untuk mandi. Apakah keluarnya itu memancar ataupun tidak? Apakah dirasakan dengan lezat atau tidak? Karena dia tidak merasa karena tidur. Tapi begitu bangun tidur dia melihat ada mani, maka wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Wa idza talaba ar-rajul aw al-mar'a thumma istaqadha far'a al-ma' fa 'alaihi al-ghusl. Diwajibkan untuk mandi bagi baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu bangun tidur dia melihat ada mani, wajib untuk mandi. Fa in istayqadha wa lam yara al-ma' fala ghusla 'alaihi. Akan tetapi begitu dia bangun tidur, walaupun ada perasaan mimpi, bangun tidur tapi dia tidak melihat air, tidak melihat ada sesuatu, maka tidak wajib mandi. Walaupun dia merasa kalau dia mimpi, tapi tidak ada air, tidak ada mandi, tidak wajib untuk mandi. Fala ghusla alaih, tidak wajib baginya untuk mandi. Wan naim idza istaqadha min naumihi fawajada balalan fala yakhru min thalath halat. Adapun orang yang tidur, apabila dia sudah bangun dari tidurnya, kemudian dia mendapatkan sesuatu, tidak lepas daripada tiga keadaan, tidak lepas daripada tiga kemungkinan. Yang pertama, ayyatayaqqan annahu mani, fa fi hadhihi al-halah yajibu alayhi an yaghtasil sawa'un dzakara ihtilaman
am lam yadhkur. Pada keadaan yang pertama, seseorang ini meyakini kalau itu adalah mani. Kalau seseorang itu meyakini bahwa itu mani, wajib baginya untuk mandi. Baik dia ingat kalau dia mimpi basah atau tidak ingat. Tapi begitu bangun dia melihat ada sesuatu itu. Dan ini pendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tatkala beliau melihat di pakaiannya mani karena mimpi ihtilaman wa qad shalla bil muslimin, padahal beliau sudah melakukan salat, mengimami kaum muslimin pada waktu salat fajar. Kemudian setelah beliau melihat itu ada sesuatu, walaupun sudah salat, maka irtasala, beliau mandi dan mencuci pakaiannya yang terkena sesuatu itu, wasalla, kemudian dia melakukan salat. Tapi jamaah tidak diperintahkan untuk mengulangi salatnya, tidak. Yang wajib untuk mengulangi salatnya itu imamnya yang mengetahui. Tapi makmum sah salatnya. Sebagai makmum setelah melakukan salat sah. Tapi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah salat dia melihat ada mani, maka dia mandi, kemudian membersihkan apa yang terkena pada bajunya, pada pakaiannya, kemudian salat. Artinya beliau mengulangi salatnya walaupun beliau sudah melakukan salat. Itu keadaan yang pertama. Dia yakin bahwa itu mani, wajib dia untuk mandi. Kalaupun sudah salat, baru setelah salat dia melihat ada sesuatu, maka salat yang pertama dianggap tidak sah, sehingga wajib dia mengulangi salatnya. Ini yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun makmum itu tidak bermasalah bagi makmum. Tetap sah apa yang pernah dilakukan oleh makmum. Yang keadaan yang kedua, ayatayaqan annahu laysa bimani. Fa fi hadhihi al-halah la yajibu 'alaihi al-ghusl, lakin yajibu 'alaihi an yaghsila ma asabahu. Li'anna hukmahu hukm al-baul. Keadaan yang kedua atau kemungkinan yang kedua, seseorang meyakini bahwa apa yang basah itu bukan mani. Yakin dia kalau itu bukan mani, karena dia bisa bedakan antara mani dengan tidak. Seseorang bisa bedakan antara basah itu karena mani dan basah bukan mani. Dia bisa bedakan. Seseorang yang meyakini kalau itu bukan mani, maka keadaan seperti itu dia tidak wajib untuk mandi. Akan tetapi dia wajib untuk mencuci apa yang terkena padanya. Terkena baju, terkena pakaian, maka wajib. Dan hukumnya sama seperti hukum kencing. Ya, hukumnya sama seperti hukum kencing. Tidak wajib mandi, tapi dia wajib untuk berwudu tatkala dia mau salat. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ayyajhal hal huwa mani am la. Dia tidak mengetahui apakah itu mani atau bukan. Dalam keadaan seperti ini tidak lepas daripada dua hal. Yang pertama, ayyadhkur annahu qad la'aba ahlahu aw fakkara fil jima' aw nadhara ilaiha bi syahwah fa innahu yaj'aluhu madhiyan. Yang pertama, dia mengingat bahwa dia telah la'aba itu bermain-main atau bercumbu dengan keluarganya, atau dia menghayal tentang hubungan badan, menghayal, berpikir tentang hubungan badan itu, lalu melihat keluarganya dengan syahwat, tapi keluarnya tidak memancar dan tidak terasa capek setelah keluarnya itu, maka sesuatu yang keluar itu tidak dikatakan mani, tapi itulah yang disebutkan dengan madhi. Itu disebut dengan madhi. Ada kalanya bercumbu, atau ada kalanya dia menghayal tentang hubungan badan suami istri, atau dia melihat istrinya dengan syahwat lalu ternyata keluar begitu, tapi tidak memancar keluarnya itu, maka itu dikategorikan bukan mani, tapi itu madhi. Tidak wajib untuk mandi. Li'annahu yakhruju ba'da at-tafkir fil jima' fil ghalib bidun ihsas. Karena keluarnya itu
dia berpikir tentang urusan jima, urusan hubungan badan, maka seringkali keluarnya itu tidak terasa. Nah, lalu ya terasa ada keluar gitu, tapi tidak terasa kalau keluar. Maka keadaan seperti itu orang ini tidak wajib untuk mandi, tapi wajib bagi dia untuk berwudu. Dia mau salat. Wa innama yatawadda wudu'ahu lis-shalah ba'da ghusli dzakarihi wa ma asaba thiyabahu. Dia wajib untuk berwudu sebagaimana wudunya dia untuk salat setelah dia mencuci kemaluannya dan juga mencuci apa yang terkena dengan sesuatu yang basah atau apa kena pakaian, maka pakaiannya dicuci. Seperti itu. Kemudian al-amru tsani yang kedua, alla yasbiquhu tafkir fil jima' wala mula'aba li ahlihi fa fihi qaulani lil ulama. Perkara yang kedua, tidak didahului dengan menghayal urusan hubungan badan dan juga tidak bercumbu, tidak main-main dengan keluarganya. Ini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama, yajibu ayaktasil, wajib dia untuk mandi, dan itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkur ihtiraman faqala yaghtasil wa 'anil rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajid al balal faqala la ghusla alaihi. Yang pertama dia wajib mandi berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan su'ila, pernah Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang mendapati ada basah di pakaiannya. Nah, ada basah di pakaiannya setelah bermimpi. Nah, dia ada basah di pakaiannya, akan tetapi dia tidak ingat kalau bermimpi. Dia melihat ada basah di pakaiannya, tapi dia tidak ingat kalau dia bermimpi. Kemudian dikatakan, hendaknya dia mandi, yaghtasil. Seseorang kemudian ditanya, ada seseorang yang melihat atau pernah bermimpi, akan tetapi dia tidak mendapati basah pada pakaiannya, maka orang ini tidak wajib mandi. Kalau sudah ada basah dan dia tahu kalau itu mandi, maka wajib mandi, walaupun tidak terasa, karena orang tidur biasanya tidak terasa seperti itu. Ada kalian dirasakan. Tapi orang yang mimpi tapi tidak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan air, tidak wajib mandi. La ghusl alaih. Fal aula ayaghtasil li muwafaqati hadzal khabar. Yang utama hendaknya dia mandi karena ada kesesuaian dengan berita untuk menghilangkan keraguan. Kalau ragu dia wajib mandi. Kalau ragu dia wajib mandi. Tapi kalau tidak ada basah sama sekali, walaupun dia sudah meyakini bermimpi, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau dia ragu, untuk menghilangkan keraguan ini sebagai kehati-hatian, maka hendaknya dia mandi untuk menghilangkan keraguan. Ini yang dikatakan oleh ulama dari pendapat pertama. Yang kedua, la yajib 'alaiha yaghtasil. Dia tidak wajib untuk mandi karena hukum asal itu adalah suci. Dan yang suci tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau hukum asalnya suci dan dia tidak melihat sesuatu, walaupun dia sudah mimpi, tidak melihat sesuatu, maka dia tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Karena apa? Keraguan tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Yang yakin apa? Dia suci. Berarti yang suci itu yang dipegang. Ini pendapat yang kedua. Kemudian poin yang kedua, wajibnya seseorang untuk mandi iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua kemaluan. Bertemunya dua kemaluan, maka wajib mandi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Apabila seseorang itu duduk di antara keempat anggota tubuh seorang wanita, kemudian dia jahada itu ya bersungguh-sungguh, menghadapi dengan sungguh-sungguh, artinya ya bersetubuh, faqad wajabal ghusl, maka wajib dia mandi. Dan itu disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang duduk di antara keempat anggota tubuh dan kemudian
satu khitan bertemu dengan khitan yang lainnya, maka wajib baginya untuk mandi. Wa yudallu 'alal mujib al-awwal wa tsani. Yang ditunjukkan hukum wajibnya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub, berarti orang yang sudah berkumpul namanya orang junub. Laki-laki itu perempuan. Maka perintahnya apa? Bersucilah. Bersucilah maksudnya di situ apa? Mandilah. Itu perintah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Itu poin yang kedua untuk mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga, Islamul kafir sawa'un kana asliyan aw murtaddan. Masuknya orang kafir ke dalam Islam, baik dia belum pernah menjadi orang Islam atau sudah pernah jadi orang Islam kemudian keluar dari Islam, kemudian masuk lagi, murtad namanya. Berdasarkan hadis Qais bin Asim, Qais bin Asim mengatakan, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW karena aku ingin masuk Islam. Kemudian Rasul SAW memerintahkan aku agar aku mandi. Fa'amarani an aghtasil bima'in. Rasul SAW memerintahkan aku tatkala aku mengatakan kalau aku akan ingin masuk Islam, maka Rasulullah memerintahkan aku untuk mandi. Bima'in wasidrin, dengan air dan dengan air atau air bidara, dicampur bidara. Li'annahu tahhara batinahu min najis syirik. Karena dengan mandi itu akan membersihkan batinnya dari najisnya kesyirikan. Karena sebelumnya dia termasuk orang yang musyrik. Kemudian dia masuk mandi, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersuci, untuk mandi, dan mandi itu dapat membersihkan batinnya daripada najisnya syirik. Dan di antara hikmah yaitu ayyutahhira zahiruhu bil ghusl. Di antara hikmahnya yaitu membersihkan zahirnya dengan cara mandi. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib bagi seorang kafir untuk mandi apabila akan tapi mandi itu hanya hukumnya mustahab. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah saja. Orang kafir mau masuk Islam disunnahkan untuk mandi. Ini sebagian ulama. Li'annahu lam yarid anin nabi, katanya sebagian ulama itu karena tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya perintah secara umum. Seperti barang siapa yang ingin masuk Islam hendaknya mandi, seperti kalimat itu. Waqad aslama katsirun minas sahabah, dari ulama yang mengatakan tidak wajib, hanya sunnah saja. Banyakkan dari kalangan sahabat yang sudah masuk Islam, di situ tidak ada riwayat yang merintahkan kepada mereka untuk mandi. Seandainya wajib, maka hal seperti itu sudah masyhur, diketahui oleh manusia. Tapi pendapat itu dibantah oleh pendapat yang mengatakan wajib. Sementara yang mengatakan wajib itu adalah lebih kuat, karena Rasulullah SAW mengatakan amaroni. Amaro itu artinya memerintahkan. Amaro itu artinya memerintahkan. Sebagaimana Qais yang datang kepada Rasulullah mengatakan ingin masuk Islam, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di situ amaroni, Rasulullah memerintahkan aku untuk mandi. Sehingga dikatakan oleh bin Baz bahwa wajibnya mandi bagi seorang yang ingin masuk Islam tidak adalah merupakan pendapat yang lebih kuat, karena ada perintah langsung yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Qais. Perintah untuk satu orang berarti perintah untuk yang lainnya. Ini yang diperkuat oleh siapa? Oleh bin Baz rahimahullah. Dan itu merupakan pendapat yang lebih kuat. Kemudian berikutnya, perkara yang wajib untuk mandi, mautul muslim ghairi syahidil ma'rakah. Kematian seorang Islam tapi bukan dari perang. Bukan karena perang. Kematian seorang muslim bukan karena perang. Dan itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi man waqqasat hunaqatuhu wa huwa muhrim bi Arafah, ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang yang dilemparkan oleh untanya dalam keadaan dia menggunakan ihram di Arafah, menggunakan ihram di Arafah,
kemudian setelah dilemparkan dia wafat, Rasulullah SAW merintahkan mandikan dia dengan air dicampur bidara dan kafanilah dengan 2 pakaian ihramnya itu. Nah, karena dia sedang menjalankan ibadah haji di waktu umrah, berihram, kemudian dilemparkan oleh untanya, kemudian wafat. Rasulullah SAW merintahkan agar dia dimandikan dengan air bidara, dengan air, kemudian diperintahkan untuk mengkafani dengan 2 pakaian ihramnya. Nah, dikafani dengan 2 pakaian ihramnya. Begitu juga dari hadis Ummi Atiyah, qalat dakhala alaina an-nabi wa nahnu naghsil ibnatahu faqala. Ummu Atiyah radhiyallahu anhu berkata, pernah dia bercerita, dia bercerita satu saat Rasulullah SAW masuk menemui kami di saat kami memandikan anak putrinya Rasulullah SAW yang wafat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Igsilnaha thalatha." Mandikan 3 kali atau sampai 5 kali atau lebih daripada itu kalau memang diperlukan. Di situ ada perintah. Berarti orang muslim meninggal dunia maka wajib untuk dimandikan. Berikutnya, orang yang wajib mandi yaitu wanita yang haid. Artinya berakhirnya haid itu merupakan syarat wajibnya mandi. Seorang wanita yang sudah bersih dari haid wajib dia mandi. Falau ightasalat qabla an tahur lam yasih. Kalau dia mandi tapi sebelum suci, maka mandinya itu bukan mandi setelah suci, dianggap belum mandi. Ya, seperti itu. Kalau dia mandi sebelum suci, maka mandinya itu tidak sah. Sehingga di saat sudah suci, maka dia wajib mandi lagi. Kalaupun sebelumnya sudah mandi. Li'anna min syarti sihhatil ightisal at-taharah. Karena di antara syaratnya sahnya mandi bagi seorang wanita yang sudah berhenti haidnya, yang sudah suci. Berhenti haid berarti dia sudah suci. Kemudian dia wajib mandi. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Di sana Allah SWT berfirman, kalau mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, katakan bahwa darah haid itu adalah kotoran, sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhkanlah kalian semua dari wanita yang dalam keadaan haid. Jangan kamu mendekati mereka sehingga mereka suci, hatta yathurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka sudah suci dan sudah mandi, ya, fatatahharna, suci dan mandi, fa'tuhunna, campuri mereka di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertobat dan suka orang yang mensucikan diri. Di situ ada perintah. Apabila mereka sudah suci, maka boleh dicampuri. Kalau tidak, maka tidak boleh dicampuri. Ini menyangkut masalah seorang wanita yang sudah berakhir masa haidnya, kemudian dia akan melaksanakan ibadah, wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Berdasarkan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Fatimah bint Abi Khubayf kanat tustahadu. Diceritakan oleh Aisyah bahwa Fatimah binti Abi Khubayf selalu mengeluarkan darah yang diistilahkan dengan darah istihadah. Darah istihadah itu beda dengan darah haid. Selalu keluar istihadah. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika irq wa laysatil haidah." Itu sejenis penyakit, darah penyakit. Itu bukan darah haid. Apabila datang haid, maka kamu tinggalkan sholat, jangan sholat. Wa idza adbarat, dan apabila sudah berlalu darah haidnya, faghtasili wa shalli, maka mandilah dan sholatlah. Nah, mandilah dan sholatnya. Berarti dia tidak sah mandi kalau dia tidak sah sholat kalau dia belum mandi. Setelah bersih wajib mandi, baru setelah itu sholat. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang apabila sudah berakhir masa haidnya diwajibkan untuk mandi, baru dia melakukan sholat. Yang berikutnya yaitu an-nifas. Yang sebelumnya itu darah haid, kemudian berikutnya adalah darah nifas. Darah nifas itu berhentinya darah nifas itu adalah merupakan syarat wajibnya mandi.
Fa innan nifas kal haid, sama persis. Nifas, darah nifas karena kelahiran seorang anak dari wanita itu sama dengan haid. Nah, sama dengan haid. Karena darah nifas juga disebut dengan darah haid. Wa inna ma kana fi muddati al-hamli yansarifu ila ghidha'il walad ma'as-surrah. Sesungguhnya seorang wanita selama masa hamil maka darah haid itu tidak keluar. Pada umumnya darah haid itu tidak keluar selama dalam masa hamil. Dan darah itu akan menjadi makanan bagi anak yang ada di dalam kandungannya melalui pusarnya ya, pusar anak yang ada dalam kandungnya. Fahida kharajal walad, apabila anak itu keluar sudah lahir, kharajad dam li'adami musrifihi, maka darah-darah yang netap sebelumnya itu keluar bersamaan dengan keluarnya sang bayi. Bersamaan li'adami musrifihi, karena sudah tidak ada yang mengkonsumsi lagi. Menetapnya darah di situ sebagai konsumsi bagi anak yang ada dalam kandungan, dan itu disebutkan dengan darah nifas. Wa yakunu damun nifas al kharij mal wiladah, darah nifas itu keluar bersamaan dengan keluarnya anak, seperti itu. Anna daman nifas wa damul haid, dan juga ada hal yang disebutkan darah nifas itu juga darah haid. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, lama hadat, tatkala Aisyah haid, keluar darah haid, kemudian dikatakan oleh Rasulullah, malaki anfasti, kamu tengah nifas. Wa ajma'al ulama ala wujubil ghusl bin nifas kal haid. Itu disamakan oleh para ulama, sepakat ulama menyamakan bahwa wajib mandi sama seperti haid. Setelah berakhir haid wajib mandi, berakhir darah nifas wajib mandi. Biasanya darah nifas itu berakhirnya sampai 40 hari. Kalau dia sudah bersih sebelum 40 hari, wajib dia sudah mandi. Nah, sebelum 40 hari bersih, wajib dia mandi. Tapi selebih dari 40 hari dia masih keluar darahnya, setelah 40 hari dia wajib mandi dan terus salat. Kelebihannya itu darah dianggap sebagai darah penyakit yang diistilahkan dengan darah istihadah. Itu darah penyakit. Ini untuk para ibu-ibu. Kemudian poin yang kedua, ma yumna'u minhul junub. Beberapa hal yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang junub. Yang pertama, orang yang dalam keadaan junub haram untuk melakukan sholat. Tidak boleh sholat. Allah berfirman, wahai sekalian orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Wala junuban, dan tidak juga bagi orang yang junub. Illa abiri sabil, wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Di situ ada kalimat dan tidak juga bagi orang yang junub untuk melakukan salat. Haram bagi orang yang junub melakukan salat. Kemudian yang kedua, at-tawaf bil baitil haram. Tidak boleh orang yang junub itu melakukan tawaf di Makkah, di Baitul Haram. At-tawaf bil baiti salatun, karena tawaf itu disebut dengan salat. Tawaf itu juga disebut dengan salat. Begitu juga yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan junub, mashul mushaf, yaitu memegang mushaf. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Dan itu berdasarkan hadis Amr bin Hizam wa Hakim bin Hizam wa Ibnu Umar. Di sana disebutkan la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Orang yang dalam keadaan junub berarti dia dalam keadaan tidak suci, sehingga dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Begitu juga di sini disebutkan membaca Al-Quran dengan menyentuh. Nah, membaca Al-Quran dengan menyentuh tidak boleh. Tapi kalau zikir boleh. Bagi orang yang junub, zikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan boleh. Adapun qiraatul Quran ini ada perselisihan dari kalangan ulama. Nah, ada perselisihan dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan membaca Al-Quran tidak boleh. Sebagian ada yang mengatakan boleh. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keadaannya.
dalam segala keadaannya, sehingga membaca Al-Quran dibolehkan asalkan tidak menyentuh. Zikir dibolehkan asalkan tidak menyentuh Al-Quran. Zikir dibolehkan. Ya, membaca Al-Quran, membaca hafalan Al-Quran itu juga dibolehkan. Nah, di sisi yang tidak dibolehkan itu adalah menyentuh Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan junub. Karena Rasulullah SAW yuqri'una Al-Quran ala kulli hal ma lam yakun junuban. Wa bilafdhin kana yakhruju min al-khala' fa yuqri'u Al-Quran wa ya'kulu ma'ana al-lahm wa lam yakun yahjabuhu 'an Al-Quran syai'un siwal janabah. Rasulullah SAW keluar dari buang air kemudian membacakan kepada kami Al-Quran. Membacakan kepada kami Al-Quran dari dalam keadaan tidak suci. Nah, ini dibenarkan. Walam yakun yahjizu 'anil Quran, dan tidak menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan janabat. Ini pendapat yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran. Sebagian yang lain boleh membaca Al-Quran, boleh zikir, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keadaannya. Dalam segala keadaannya berarti ada kalanya dalam keadaan suci atau dalam keadaan tidak suci, tidak menghalangi Rasulullah SAW daripada berzikir. Salah satu di antara bagian berzikir itu adalah baca Al-Quran. Kemudian berikutnya yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan junub, al-makthu fil masjid, berdiam di masjid. Seperti kita berdiam di masjid seperti ini, bagi orang yang dalam keadaan junub maka itu diharamkan. Sebagaimana Allah berfirman, wahai sekalian orang beriman, janganlah kalian mendekati salat kalian dalam keadaan mabuk sehingga kalian menyadari apa yang kalian ucapkan, wala junuban, dan tidak pula orang yang junub kecuali hanya abir sabil, berlalu saja di masjid itu, hatta tastasidu, sampai kalian mandi. Artinya sampai kalian sudah mandi. Berlalu saja di masjid boleh, tapi berdiam di masjid itu tidak dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dirafa'kan kepada Rasulullah SAW, wajjihu hadhil buyut anil masjid fa inni la uhillu al masjida li haidin wala junubin. Kata Rasulullah SAW, palingkan rumah-rumah ini dari masjid, karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi seorang wanita yang haid dan bagi seorang yang junub. Di situ Rasulullah mengatakan aku tidak menghalalkan, berarti haram. Fa inni la uhillul masjid, aku tidak menghalalkan masjid bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid dan tidak pula seseorang dalam keadaan junub. Ini disebutkan berdiam diri di masjid. Amma mururul janbi wajtiyazuhul masjid falahar. Adapun lewat saja, melewati masjid, maka di situ tidak bermasalah. Tidak apa-apa. Fala haraj, tidak berdosa. Dan itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran seperti tadi. Begitu juga seorang wanita melewati masjid, wanita haid, wanita nifas, melewati masjid, yang penting dia mampu untuk menjaga dan tidak khawatir terkotori masjid itu dengan darah haidnya, dengan darah nifasnya, maka itu boleh. Dan itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadaku, nawilini al-khumrah, wahai Aisyah, ambilkan aku sajadah. Yang diperintahkan sajadah itu ada di dalam masjid. Khumrah minal masjid. Sajadah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Aisyah untuk diambilkan itu ada di dalam masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, inni haid, saya ini dalam keadaan haid ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, tanawaliha fa innal haidah laysat fi yadik. Ambil sajadah itu di masjid, karena sesungguhnya darah haid itu bukan di tanganmu. Kata Rasulullah, fa innal haidha laysat fi yadiki, karena sesungguhnya darah haid itu tidak ada di tanganmu. Artinya kalau hanya melewati saja maka itu dibolehkan.
Karena Rasulullah mengatakan kepada Aisyah tatkala Aisyah beralasan, "Saya haid ya Rasulullah." "Ambil, karena darah haid itu tidak ada di tanganmu." Ini dibenarkan hanya melewati, tapi berdiam diri di masjid, baik orang yang junub atau dalam keadaan haid, maka itu tidak dibenarkan. Masuk waktu Isya? Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah adzan Isya insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara-cara mandi yang sempurna sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul mengetahui mandi ini adalah perkara ibadah. Nah, ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Tentunya perlu kita mengetahui apa saja yang wajib dan bagaimana cara-cara yang sempurna untuk mandi sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Fadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dalam keadaan junub, kan wajib menang. Sedangkan sisa itu dalam keadaan sakit tidak bisa kena air. Misalnya lagi kecelakaan dalam keadaan sakit, terus dia junub berdiri, terus bagaimana mengganti dari mandinya ini? Apakah dengan tayamum atau wudu itu masuk? Afwan, saya tidak jelas ini. Apa ini ada suara adzan? Suaranya nyaring ke alat. Kalau dilepas tidak dengar saya. Afwan. Silakan, betul. Dalam keadaan sakit, Ya. orang ini berjunub, pokoknya sedang harus wajib mandi kan? Junub. Iya, Dalam keadaan sakit. bermimpi. Iya. Ya, dalam keadaan sakit. Junub, iya bermimpi. Terus? Terus dia kan wajib sholat juga kan? Nah, untuk mengatasi mandinya ini kan tidak bisa kena air karena dia dalam keadaan sakit. Oh ya. Nah, menandingi seperti ini gimana? Kalau kena air bisa bahaya ya Ya, dengan penyakitnya. Jazakallah khair. Kalau orang dalam keadaan sakit seperti yang disebutkan tadi, dia tidak boleh kena air. Kemudian dia junub, maka gantinya daripada mandi, asal hukumnya itu mandi wajib. Tapi kalau tidak bisa terhalang karena penyakit, ya tayamum. Gantinya daripada tayamum. Oh iya. Kalau kena air boleh, tidak apa-apa. Oh ya. Oh ya. Ya. Kalau apa namanya yang bisa dibasahi dari anggota wudhu yang ada dibasahi. Apa yang bisa dibasahi? Kalau hanya cukup dengan berwudhu, bisanya seperti itu, ya gantinya mandi berwudhu. Kalau bisanya hanya berwudhu, tidak bisa mandi, asal hukumnya wajib mandi itu. Ya. Tapi kalau mandi akan mendatangkan bahaya, ya tidak usah mandi, karena Allah perintahkan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, Rasulullah juga mengatakan apa yang aku perintahkan, kerjakan apa yang mampu kamu lakukan. Seperti itu. Jadi kalau memang mandi tidak bisa, kalau dipaksakan dia akan berbahaya, tidak usah mandi, berwudu sebagai ganti daripada mandi. Wallahu a'lam bishawab. Pak amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak boleh? Tidak boleh? Hah? Pegang Al-Quran. Tidak boleh apa? Suci.
Iya, iya betul. Ada yang penafsirannya itu kata sifat, dan ada penafsirannya yang memang belum bersuci. Iya. Jadi kira-kira mana yang benar itu Ustaz? Ya, jazakallah khair. Apa suci di situ itu merupakan kata sifat? Iya. Kalau kata sifat itu khusus orang-orang kafir. Oh iya, iya Yang betul. tidak bisa menyentuh Betul. Al-Quran. Iya, iya. Tetapi kalau orang Islam menyentuh mushaf, Oh. karena mushaf yang asli Iya. itu ada di Lauh Mahfuz, Iya. bagaimana? Jazakallah khair. Ya, betul. Memang ada perselisihan ulama seperti itu. Ada yang mengatakan harus suci, dalam keadaan suci berwudu. Ada juga dikatakan bahwa al-muslim la yanjus. Orang Islam itu suci. Jadi wallahu alam, pendapat yang kuat itu adalah yang mengatakan bahwa walaupun tidak suci, dia boleh memegang Al-Quran. Nah, karena disebutkan bahwa orang Islam itu tidak najis. Innamal musyriku najisun. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka itu adalah yang najis. Mereka lah yang tidak boleh memegang Al-Quran. Insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi orang Islam walaupun tidak suci, boleh dia memegang Al-Quran. Ini memang perselisihan dari kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan harus bersuci dulu dengan hadis tadi. La yamassuhu illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci. Nah, sebentar dikatakan bahwa yang suci itu adalah orang Islam itu suci. Seperti itu. Sehingga walaupun tidak berwudu umpamanya, boleh memegang. Ya, sebagian ada mengatakan yang boleh memegang, boleh seperti itu. Memang perselisihan dari kalangan para ulama tentang la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh termasuk junub seperti itu. Ada yang bolehkan. Wallahu alam bisawab. Lagi? Oh, yang keras ya? Jauh ini masalahnya. Ya. Mandi junub. Mandi besar. Itu gerakannya hampir sama dengan cara-cara mengambil wudhu. Oh ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Pertanyaannya begini, apakah setelah seseorang junub terus kemudian mandi besar, setelah mandi besar, dan orang itu mau melaksanakan sholat, apakah perlu ambil wudhu karena mereka itu sudah melaksanakan mandi besar? Jazakallah khair. Ya, mandi besar itu sudah lebih mencakup daripada wudu. Jadi tidak perlu berwudu lagi kecuali setelah mandi batal wudunya. Setelah mandi besar kemudian ada sesuatu yang keluar, apa kencing atau yang lainnya yang bisa membatalkan wudu, wajib dia berwudu, tidak mandi, tapi mandinya akan selesai. Jadi mandi itu sudah mencukupi dengan wudunya. Mandi itu sudah mencukupi dengan wudunya. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah SAW di saat setelah selesai melakukan mandi junub, maka langsung sholat tidak berwudu lagi. Jadi mandi itu sudah mencakup di dalamnya, sudah berwudu. Kecuali setelah mandi batal wudunya, baru dia berwudu. Wallahu a'lam, begitu ya. Satu lagi ya barangkali sudah masuk ya. Satu kali lagi atau dua kali lagi. Terserah jamaah ini. Dilanjut dua ya. Dua ini ya, fadhal. Menyambung tadi kan. Ya. Ketika kita mandi junub tidak usah wudu lagi. Terus bagaimana ketika kita walaupun bukan mandi junub tapi mandi seluruh tubuh, apakah perlu mengambil wudu karena sudah membasahi semuanya? Ya. Ya, mandi biasa. Mandi biasa di situ setelah itu tidak berwudu lagi. Ya, ada ulama mengatakan pakai niat. Berarti mandinya itu pakai niat dulu.
Artinya mandi sekaligus berwudu, sehingga mandinya itu sudah masuk di dalamnya berwudu, sehingga tidak perlu wudu lagi. Gimana halnya dengan yang ketika Rasulullah mengambil wudu, dia membersihkan jari-jarinya dengan apa? Menggosok begini lah. Itu kan sudah Sunnah itu. ya. Itu disunnahkan. Ya, maksudnya kenapa kalau ketika mandi junub kok disamakan dengan ambil wudu? Kan itu kan ada beda. Pernah ditanya kepada Rasulullah SAW tentang setelah mandi itu apakah perlu berwudu lagi? Di situ bukankah mandi itu lebih merata daripada berwudu? Kata Rasulullah SAW. Bukankah mandi itu lebih merata daripada berwudu? Sehingga kalau dia sudah mandi, boleh dia tidak pakai wudu lagi. Tapi ada ulama mengatakan pakai niat dulu. Kalau dia mandi sekaligus dengan wudunya. Jadi walaupun tidak dengan dengan di sela-sela, karena semuanya itu adalah merupakan perkara yang disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan. Seperti itu. Jadi kalau sudah mandi semuanya terkena air, artinya meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian pasang niat di situ, tidak usah berwudu lagi. Ada sebagian walaupun tidak niat, cukup dengan mandi semuanya, itu sudah masuk di dalamnya berwudu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, bukankah mandi itu lebih merata daripada wudu? Sehingga mandi itu sudah bisa mencukupi wudu. Tapi ada semacam Syekh bin Baz di dalam kitab ini, dia perlu untuk diniatkan lebih dahulu. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz seperti disebutkan di dalam kitab ini. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau sudah mandi sudah cukup, karena Rasulullah SAW mengatakan bukankah mandi itu lebih merata daripada berwudu, boleh dia tidak berwudu lagi. Apalagi diniatkan untuk masuk di dalamnya berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya dengan mandi besar bagi pengeluarga anak tangkep. Ya. Jadi tangkepnya itu tidak teratur hampir 1 bulan. Apakah setiap mau sholat itu harus mandi besar? Terima kasih. Jazakallah khair. Tentunya seorang wanita yang keluar darah haid, dia sudah mengetahui tentang masa-masa dalam haid itu. Apakah kebiasaannya 6 hari atau 7 hari atau lebih daripada itu. Kalau ternyata setelah di luar kebiasaan dia masih tetap keluar darah seperti itu, maka pada akhir dia sudah masa haidnya, maka diwajibkan untuk mandi. Diwajibkan untuk mandi. Kalaupun setelah itu dia masih keluar, maka keluarnya darah itu dianggap sebagai darah penyakit yang diistilahkan dengan istihadah. Orang yang selalu keluar, seorang wanita yang selalu keluar darahnya terus-terusan di luar masa haid, maka diperintahkan untuk setiap sholat wajib dia berwudu. Wa tawadda'i likulli wudu'in. Setiap melakukan sholat wajib dia berwudu, walaupun tidak batal wudunya. Umpamanya dari sholat maghrib ke sholat isya, dia sholat maghrib kemudian dilanjutkan dengan sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah, kemudian masuk waktu isya, maka wanita ini yang sering keluar itu wajib berwudu lagi pada waktu isyanya. Wajib, tidak usah mandi besar. Mandi besar itu sudah selesai setelah masa berakhirnya keluarnya darah haid. Dia sudah mengetahui, wanita itu sudah mengetahui masa berakhirnya sampai kapan. Setelah itu dia mandi, wajib mandi. Kemudian selanjutnya dia wajib berwudu setiap kali melakukan sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang lain, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.